Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama-sama, menjabarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama. Tidak ada jubu, tidak ada suhu ya. Kita sama-sama ya. Karena setiap para subscriber, setiap manusia itu punya guru sejati, artinya sudah pintar-pintar, tinggal kita untuk mengolah ya, meluaskan ilmunya Gusti Allah. Al-Baqarah 115 ya. Jadi sangat amat luas. Kami mau membahas tentang alif lurus dan alif bengkok. Ini kan banyak sekali ini orang Jawa sering buru-buru alif lurus, alif bengkok aja nggak bisa, langsung dibalik juga. Aku reso popo alif bengkok ya reso popo, apalagi alif lurus. Nah, ini jadi mohon diluaskan. Ya, jadi nanti bila mana kami menjabarkannya kurang luas, ya mohon diluaskan. Terus bila mana terpaku kepada penjabaran kami, ya nanti kurang luas juga. Kan kami juga nanti menjabarkannya tidak luas banget. Ayo, karena dari segi mana saja ya, wasi'un alim, dari segi mana saja akan ketemu. Contohnya, orang kalau sudah ahad itu pasti ketemu jawabannya. Lewat apa? Lewat ilmu laduni. Yang kami sarankan berulang kali bahwa untuk menuju laduni itu banyak sekali videonya. Jadi mohon video-video tentang kholwat, tentang laduni sudah ada. Jadi mohon disimak ya. Kadang masih banyak para subscriber belum nyimak, sudah tanya. Nah, kan ketahuan. Sudah nanya apa? Nyimaknya ketahuan. Oh, ini baru nyimak satu kali nih. Karena nanya ini gitu kan. Berarti video kami sudah 360 lebih. Mohon disimak terdahulu bila mana mau bertanya hal sesuatu ya. Menurut kami video yang 360 lebih itu sudah sangat lengkap kalau tujuannya ahad, tujuannya kholwat, tujuannya fana, tujuannya liko, laduni, wusul luas ya. Mohon suwung mati sastra murid. Ini kami mau membahas tentang alif lurus ya. Alif lurus kebanyakan tandanya kan itu ya, ini tanda. Kalau dari segi spiritual itu berarti orang yang selalu ahad. Ahad itu, kenapa kami mau menjabarkan selalu ini kami tulis Al-Anfal ayat 35 itu ayat untuk melepas kemelekatan, untuk merontokkan konsep-konsep lama agar Al-Baqarah 115-nya diterima, dipahami, diterima. Oh iya, 156-nya diterima secara perilaku ya. Kalau secara ucapan kalimat semuanya diterima, secara perilaku. Al-Fatihah ayat 2 secara perilaku. Karena tulisan itu untuk mengenal saja, jangan didawamkan, jangan diucapkan berulang-ulang. Contohnya, makan itu kan kalimat mengenal. Tinggal kita cari apa yang mau dimakan dan kita praktekkan. Ya. Kerja itu kalimat. Kita lihat apa yang mau dikerjakan gitu kan. Terus kita praktek. Al-Baqarah 115 kemanapun kamu menghadap itu kan kalimat, berarti kita kerjakan. Disitulah wajahnya Gusti Allah, tajalinya, hasil karya, bentuknya, rupanya, wujudnya. Mohon diluaskan ya. Kalau Al-Anfal ayat 35 belum dibuka, mohon dibaca artinya ya. Kalau dibaca Arabnya nanti nggak ketemu.
dibaca artinya. Ya, karena kalau orang membaca artinya itu lebih mengena. Arti yang mengikuti bahasa masing-masing negara, masing-masing daerah. Jadi di ibaratnya, contoh analogi bahwa ahad adalah menyatu dari wahid. Wahid itu kesatuan secara zahir. Di dalam Asmaul Husna mengatakan ya Allahiru ya batinu. Gusti Allah itu terlihat juga tidak terlihat. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya mengenal Tuhannya. Kita lihat Zamroni ini terlihat yang wahidnya, yang kesatuannya, raga kasar ini terlihat. Karena raga kasarnya kan beda-beda, namanya wahid, wahdatul kesatuan, perbedaan. Ibarat Indonesia dari Aceh sampai Papua itu berbeda-beda berjauhan, tapi tetap satu Indonesia. Ini beda-beda, jari tangan, semua di dalam perut kaki itu beda-beda, tapi tetap satu wujud yang disebut namanya Zamroni. Yang ahad, napasnya, napasnya sama dengan para subscriber. Ahad. Yang disebut alif lurus ini kami dari hal spiritual. Dari hal umum. Alif lurus. Artinya lurus, jangan monoton. Ada kalimat langit, bumi, atas, bawah. Yang dimaksud lurus itu begini. Umpama ini sistem kehidupan ya. Lapar, kenyang. Ibarat, nanti luas, ayo luas ya. Ini lurus, lapar, kenyang. Langit, bumi, atas, bawah. Kalau di sini ditulis lagi kalau nyegat namanya bengkok, nyegat. Ya ini analoginya luas ya. Lapar, lapar. Lapar, kenyang, lapar, kenyang. Siang, malam itu sistem nanti ada ya, diluaskan. Kerja, istirahat. Kerja tidak atau kerja istirahat, terjaga tidur terus diluaskan, ayo diluaskan apa saja, ayo diluaskan. Nah ini adalah sistem yang tidak bisa dilewati, surga neraka, sistemik kehidupan. Jadi kalau kalimat surga jangan cuma di sana ya, kalimat surga itu luas. Dunia, akhirat, darul akhirat. Kan Kanjeng Nabi sendiri mengatakan baiti jannati. Itu menunjuk kepada suatu bentuk rumah. Ya, rumahku adalah surgaku. Berarti secara logika Kanjeng Nabi sendiri sudah menunjuk di dunia itu ada surga. Surga adalah rasa yang nikmat, rasa yang nyaman itu disebut surga. Rasa yang tidak nyaman disebut neraka. Tapi itu sistem, nggak bisa dihindari. Namanya manusia itu pasti ke surga, pasti ke neraka. Itu sistem. Ya. Kalau kalimat ahad itu tujuan adalah pertama, Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Yang dimaksud kami gambaran. Ibarat ini. Ngapura Gus, mau nyebut nama sama nulis. Dari
Ahad tertajalilah Nur Muhammad, langsung Nur Insani, langsung banyak rupa, warna, bendera, nama, bentuk apa saja berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Makanya kalau sudah langit bumi, Al-Baqarah 115-nya, kemanapun kamu menghadap, masih bingung, asalnya dari Gusti Allah, hasil karyanya Gusti Allah. Ibarat kalau ini mau disebut Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani, silahkan diluaskan. Mau disebut ini roh, jiwa, raga, silahkan diluaskan makna. Jadi makna piramid, makna wayangan, makna nasi tumpeng, mohon diluaskan ya. Jadi Ahad walaupun bentuknya bermacam-macam, tapi kalau kita tahu, oh ini asalnya dari Gusti Allah, oh ini tajalinya hasil karya, semua menyatu. Itu secara sistem mindset dirubah. Oh ini hasil karyanya Gusti Allah, oh ini hasil karya Gusti Allah, ini hasil karyanya. Jadi kan menyatu. Walaupun banyak bentuk, mau warna apa saja. Makanya di dalam kholwat itu rata-rata pas lagi ngatur napas ya, merasakan napas keluar, zikir napas. Zikir artinya ingat ke napas keluar, napas masuk, videonya sudah ada ya. Zikir napas kholwat sudah ada ya, videonya sudah ada, mohon dicari ya. Tutorial kholwat, pintu langit terbuka, Arif Billah ya, tapi ditulis belakangnya Janggiri Channel gitu ya, Arif Billah Janggiri Channel. Jadi itu sistem ya, bahwa warna apa saja, nama apa saja, bentuk apa saja berasal dari Gusti Allah ya. Tentang spiritual, tentang pemahaman Ahad sudah banyak. Jadi wahid, mana yang disebut alif bengkok, rata-rata alif ini alif lurus, ini alif bengkok, hamzah. Ya. Alif lurus itu ibarat bayi yang baru lahir, masih murni. Makanya ada kalimat Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali ke suci. Bukan berarti bayi itu tidak ada dosa saja. Bayi itu belum punya apa-apa, belum punya rekaman apa-apa. Jadi kalau kembali ke bayi yang baru lahir, Idul Fitri, kembali ke fitrah, itu jangan pemahamannya tidak punya apa, tidak punya dosa. Oh, bayi itu tidak punya dosa, juga tidak punya pahala, tidak punya rekaman. Di sini tidak ada rekaman apa saja. Itu yang disebut lurus, bersih, suci, ahad. Ahad secara zahir, ahad secara batin. Ini yang disebut alif bengkok. Kalau hidup, kalau ini nanti perbedaan secara makhraj lagi. Ini alif kalau diharokati a. Kalau ini a, ain. A. Kalau mati bunyinya mu'minina ya. Ini hampir secara makhraj saja alif sama hamzah hampir rata-rata dibaca sama, seharusnya beda karena sistem hurufnya sudah berbeda. Anzartahum, nah, kalau di Yasin itu ada aangzartahum, kalau dibaca aang, apalagi dibaca aandar, sudah hamzahnya hilang, ifanya hilang. Ini banyak sekali ya. Jadi kenapa kok alif bengkok begini? Ini ibarat mangap, menerima di saat mulai akil balik mulai itu mangap, menerima ilmu apa saja yang kemanapun kamu menghadap, mulai dilatih
orang tuanya didik, oh ini namanya ini, namanya ini, namanya ini, terus warnanya ini, itu simbah kakung, ini simbah putri, itu lele, itu Pak D, dikenalin semua masuk mangap. Jadi akil balik itu ibaratnya menerima ilmu dunia, ilmu kalimat, ilmu wahid, ilmu kesatuan, ilmu keluasan. Jadi wawu itu bisa wahid, bisa wasya'un, jadi nanti luas juga. Ya. Ini. Jadi alif bengkok itu ibaratnya kita memahami keseluruhan alam. Akan tetapi jangan lupa ada alif lurus. Sistemnya di mana? Sistemnya di kholwat atau semedi. Videonya sudah ada ya. Video tentang kholwat, semedi, meditasi, uzlah, riyadhah, infirad ya. Ini bagi yang baru, kalau bagi yang lama sih mesti diulang-ulang mulu nih Pak Sam. Karena memang kami menyarankan ayo kita mengahad. Karena kalau sudah ahad timbullah rasa welas, rasa asing. Ya. Jadi kita ada sistem di situ, ada sunatullah. Jadi kasih sayang terhadap siapa itu ada sunatullahnya, ada sistemnya, nggak semena-mena. Karena Gusti Allah sendiri afalnya kasih sayang itu nggak semua sedunia dikasih sayangi, sistemnya sama, tidak. Kita harus memahami sistem kasih sayangnya ada sunatullah. Jadi kita pahami seluas-luasnya. Nanti kan katanya Gusti Allah kasih sayang, tapi nyatanya begini. Lah, itu berarti belum memahami. Ya. Jadi bagaimana cara memahaminya? Wajib kholwat, semadi, meditasi, infirad, uzlah, riyadhah, i'tikaf, tafakur. Videonya sudah banyak ya. Video kami sudah 360 lebih tentang kholwat, tentang tafakur, tentang Nur Muhammad, Nurullah, tentang mukasyafah, tentang tentang mujahadah, tentang mukorobah sudah banyak, tentang laduni sudah ada. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya penjabaran alif lurus dan alif bengkok, ujung-ujungnya lagi ke makrifat. Ujung-ujungnya kita disuruh baca Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156, Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Gusti Allah Tuhan seluruh alam. Kita disuruh memuji ke seluruh alam, termasuk isi-isinya. Jangan memuji kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, itu namanya memuji kalimat. Kalimat bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin secara makhraj udah pas. Tapi secara perilaku, nah videonya sudah ada ya. Al-Fatihah secara perilaku sudah ada. Ya. Jadi kalau kita kemanapun kamu menghadap, berarti di sini ada seluruh alam. Kita harus melihat, disuruh memuji. Sistemnya bagaimana? Ada sunatullah lagi. Ya, ada sunatullah. Sunatullah itu aturan tertentu empan papan. Atau bahasanya banyak sekali. Ayo, kalau bahasa Indonesianya empan papan itu apa ya? Situasi dan kondisi. Jadi sistemik. Jadi kita harus ada peraturan-peraturan sistemik tentang sunatullah, tentang empan papan tadi. Kasih empan papan sunatullah, sayang empan papan sunatullah. Jadi nggak semena-mena kasih sayang, ada aturannya gitu ya. Ada aturannya. Karena lapar kenyang, umpamanya kasih sayang berarti kenyang terus gitu loh. Nggak ada lapar-laparnya, ibaratnya begitu. Berarti harus ada sistemik yang memang dibutuhkan secara perekonomian dunia, kehidupan dunia. Ini ribet juga ya. Kenapa kami selalu membawa ini hadis ana andahoni abdibi. Kita belajar untuk
berbaik sangka. Ya, berbaik sangka. Kalau kita pasal ini berbaik sangka, kan anak ingdaloni abdibi, aku mengikuti prasangka hambaku. Ya, mohon dicek. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, mohon dicek. Kalau kita berprasangka bahwa Gusti Allah itu kejam, nanti kita langsung terkena vibrasi sakit, vibrasi sedih, vibrasi ketakutan. Ya. Dan kita juga jangan menganggap negatif kepada Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap. Ya, ini ya. Al-Baqarah 115 sama la maujuda illallah. Tidak ada apapun yang wujud kecuali mewujude Gusti Allah. Persis Al-Baqarah 115. Dikuatkan dengan Ali Imran 109. Langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Urusannya juga Gusti Allah. Langit bumi kepunyaannya karena asalnya Al-Baqarah 156. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya dariku kembali kepadaku. Bagaimana untuk mengenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Surat Syad ayat 72. Mohon dicatat. Surat Qaf ayat 16 dicatat. At-Taubah, surat At-Taubah ayat 40. Mohon dicatat. Ya, nanti agar tahu. Oh, caranya bagaimana untuk mengenal Tuhan? Pahami di dalam diri. Makanya di ayat yang pertama, ya yang turun, Iqra, bacalah. Bukan selembaran kertas tulisan dibaca. Bacalah di dalam dirimu. Disuruh dibaca ini. Ya. Jadi bahwa alif bengkok dan alif lurus mohon diluaskan. Bengkok itu ibaratnya berliku-liku, proses kehidupan, tapi akan tetapi harusnya ini kan bengkok juga. Kalau sudah ke sini lurus. Ya. Karena di ujungnya ini ya nanti ada begini. Ujungnya lurus. Tapi ingat kholwat ya, kami yang jabarkan itu apa ya namanya? Kholwat ujian yang nikmat. Nah, ini hati-hati. Ya, mohon ada kholwat pertama itu diuji ketakutan rata-rata. Setelah ketakutan dilewati, rintangan apapun dilewati, lulus, nanti ujian yang nikmat. Hati-hati ini ya. Hati-hati jangan sampai kerayu. Apa sih? Jimat. Termasuk uang gaib. Ya, jangan kerayu. Nanti kalau kita sudah terlena di jimat, lupa Gusti Allah. Ya. Jadi alif bengkok itu ibarat wahid. Makanya ini selalu itu kan ibarat mangap. Menerima apapun, masukan apapun, tapi kalau tidak digali, tidak dikaji, tidak dikupas, ya ingat, kalau tidak dikupas, tidak akan lurus. Nanti surat Al-Isra ayat 72, mohon dibaca. Surat Al-Isra ayat 72. Ini semua ya, semua yang dibaca artinya menurut negara masing-masing, menurut daerah masing-masing, bahasa masing-masing. Ya. Kalau dibaca Arabnya nanti nggak ketemu ya. Ya kalau di Arab tahu daerah masing-masing, negara masing-masing, bahasa masing-masing para subscriber ya. Agar tahu, agar bisa mengenal, bisa memahami ya
Kalau kita menerima ilmu dari katanya ditumpuk tanpa digali, langsung diyakini, Al-Isra ayat 72 itu akan mengena. Ya, Al-Isra ayat 72 mohon dicatat juga dibaca artinya. Ya, ya Al-Isra ya ayat 72. Jadi mohon. Jadi bahwa alif bengkok dan alif lurus secara bacaan saja rata-rata masih menyamakan. Ya, ini kalau A enteng, kalau ini ya mohon. Artinya untuk membedakan bahwa ini bengkok. Ya, bengkok begini. Bengkok itu bukan bentuknya saja, begini, bukan. Kalau A itu kan enteng lurus, kalau A itu berat termasuk bengkok. Jadi kalimat bengkok itu jangan langsung terpaku kepada cengkok itu bengkok, termasuk luas ya. Kehidupan yang bengkok bukan berarti juga kehidupan yang salah. Harus diluaskan. Alif lurus bukan berarti monoton lurus terus juga bukan. Syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Luas lagi ya. Jadi Al-Fatihah yang secara Al-Fatihah secara rukun Islam sama Al-Fatihah secara rukun Islam sudah ada di videonya ya. Itu semua 7 ayat dari sistem makhraj, sistem tajwid dan sistem spiritualnya sudah ada videonya. Jadi mohon klik Jamiri Channel, klik kelola video, scroll ke bawah. Jadi bila mana kita mengartikan sesuatu, jangan cuma satu titik. Kalimat bengkok saja, bukan ini wujud ini. Kalimat bengkok itu kan luas. Bengkoknya untuk siapa saja. Lurusnya untuk apa saja. Ibarat kalimat bapak. Kalimat bapak siapa saja jadi bapak. Kalimat ibu siapa saja jadi ibu. Kalimat pedas, ya, pedas juga luas, ya. Bukan cuma dari cabai ya, pedas itu luas. Kuping saya pedas, ditemu pedas, luas ya. Mohon diluaskan. Kalau kami menjabarkan alif lurus dan alif bengkok, mohon diluaskan lagi. Karena kalau kami mau meluaskan di sini secara totalitas, kan ya ada kode etik ya, mohon diluaskan masing-masing. Kalau kepingin luas banget yo silakan datang ke kami jabarkan. Jadi bahwa Al-Anfal ayat 35 adalah ayat untuk merontokkan kemelekatan yang sudah lama, yang katanya itu lama, sehingga ayat yang ini gampang masuk ya. Ayat ini masuk, ini masuk, ini juga ada yang menyebut ayat, ada yang terserah, bebas, semuanya dari Gusti Allah. Kan begini, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, ini urusannya juga Gusti Allah. Asalnya Al-Baqarah 156. Lah ini tulisan kalimat ini juga asalnya dari Gusti Allah. Kalau itu kan hadis umpamanya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya asalnya dari siapa? Makalah sufi. Ya, makalah sufinya siapa? Manusianya berasal dari. Jadi semua keilmuan kalau sudah ahad itu sudah terang, padang, jimbrang, ulang, bundar. Jadi kita memahami sesuatu apapun nanti banyak sekali ilmu-ilmu yang terkubur. Jadi kami sarankan mohon kholwat. Bagi non muslim ya bahasanya semadi. Sebenarnya itu sistemnya sama. Hanya merasakan, memperhatikan, menghayati keluar masuknya napas. Meditasi, semadi, hening. Makanya ada kalimat mengheningkan cipta. Jadi kalau kami nanti ngomong kholwat, nanti orang Islam saja. Ya luas ya, kholwat.
tafakur, iktikaf, riyadhah, uzlah, apalagi meditasi, semedi, menghening. Jadi kami sendiri kenapa menyarankan, videonya sudah banyak, bahwa orang kalau sudah ahad itu kan bahagia tiada batas. Bukan kepada kami, ayo untuk sendiri masing-masing. Karena kami bukan guru. Kesini pun ya biasa kita gali bersama. Umpamanya ada subscriber, bukan adanya subscriber yang sudah datang kemari, ya itu menjabarkannya bersama-sama. Sistem sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganggap yang datang itu bukan murid, bukan santri, tapi sahabat. Kenapa saya ulang-ulang terus? Sahabat, kalau sistem sahabat, ilmu itu gampang terungkap, terwedar, terupas. Apalagi ayo diluaskan. Gampang ibarat benang kusut itu kalau dibantu rame-rame itu cepat. Coba kalau benang kusut cuma satu orang sini tarik. Nah, ibarat benang kusut. Kalau kita bersama-sama, duduk bersama, saling membuka. Akan tetapi syarat untuk membuka Al-Quran, dibaca artinya ya, karena ada kalimat baca Quran sak maknane itu obat. Betul. Kalau baca Quran cuma kalimatnya saja pusing. Tapi kalau baca Quran plus maknanya, bukan cuma arti ya, maknanya, maksud tujuannya, itu obat hati 100% betul. Nah, untuk membuka ayat-ayat Al-Quran, awalan apa saja? Untuk kholwat, untuk marifat, itu semuanya Al-Anfal ayat 35 dibuka, dibaca artinya. Sehingga nanti mudah menerima ayat Al-Quran secara artian, secara maknawiyah, secara maksud dan tujuan. Kalau dibaca teks Arabnya, semua menerima, banyak sekali menerima. Tapi giliran dibaca artinya nolak. Ini banyak sekali. Hatam 30 juz menerima. Tapi di saat disuruh baca artinya nggak menerima, kaget, shock, ngedon. Termasuk kami sendiri pernah shock, ngedon. Jadi bahwa Al-Quranul Qadim disinkronkan dengan Al-Quranul Karim itu perlu kholwat. Ya, perlu kholwat. Kalau kholwat itu langsung Gusti Allah yang memberitahukan. Bahasanya diperjalankan, diberitahukan. Kalau diberitahukan sesama manusia biasanya rame, bisa debat. Tapi kalau kholwat itu yang memberitahu langsung Gusti Allah, ibaratnya langsung guru sejati. Mau debat gimana? Kalau sama guru sejati kita kalah terus. Ya, kita selalu kalah terus. Jadi kalau kami menanyakan membahas tentang alif lurus, mohon diluaskan. Ya, lurus bukan berarti begini. Bukan. Bengkok juga bukan berarti begini, luas, ya, luas sekali, ya, luas sekali. Jadi mohon sangat amat luas ilmunya Gusti Allah. Bila mana kami menjabarkan kami menjabarkannya hanya dua sisi, mungkin para subscriber kan banyak, punya guru sejati semua. Ayolah, ayo kita luaskan pemaknaan. Ya, makanya Al-Quranul Qadim dan Al-Quranul Karim disinkronkan lewat kholwat. Kalau belum kholwat, belum sinkron. Kalau enggak begini, bagaimana saya mau kholwat? Ya udah, temuin orang-orang yang sudah wusul. Nanti siap menyinkronkan antara Al-Quranul Qadim dan Al-Quranul Karim. Siap gejolak dulu. Kalau kholwat itu gejolaknya sama Gusti Allah, protesnya sama Gusti Allah. Tapi kalau dikasih tahu sama manusia, itu nanti orangnya yang akan ketunjuk, akan disalah-salahkan.
Makanya kami sarankan sebelum menyalahkan orang lain, lihat dulu Al-Anfal ayat 35. Ya. Sebelum menyalahkan orang lain, lihat dulu surat Al-Anfal ayat 35. Dibaca artinya mengikuti daerah masing-masing, negara masing-masing. Ya, kami tutup sebentar ini untuk syairan. Al-Qur'an qadim wahyu minul tanpa ditulis bisa diwaca. Iku wajangan guru waskito tentang cepake ing jero dodo tentang cepake ing jero dodo. Ini kemarin ada yang nanya, yang dari luar negeri nggak tahu artinya apa. Ya saya pelan-pelan ya, ayo barangkali nanti keliru mohon dijelaskan. Al-Qur'an qadim, bacaan yang terdahulu. Ya, waktu kita lahir dewasa itu kan sebelum membaca Al-Qur'anul Karim yang hurufnya begini-begini, itu kan membaca Al-Qur'anul Qadim, yaitu alam semesta. Oh ini tanah, oh ini ayam, oh ini kucing. Semua Al-Qur'anul Qadim itu adalah bacaan. Karena tidak tanpa ditulis bisa dibaca. Tanpa ditulis, Al-Qur'anul Qadim itu tidak ada tulisannya, tapi bisa dibaca. Oh ini nggak ada tulisannya papan tulis, tapi orang ngomong ini papan tulis. Ini tidak ada tulisannya bata merah, nggak ada, tapi disebut bata merah. Ya, contoh. Ini tidak ada tulisannya kapur, tapi disebut kapur. Seluas ya, langit bumi seisinya yang terlihat itu namanya Al-Qur'an Qadim wahyu minul berarti pemberitahuan. Ya, diberitahukan yang mulia. Ya, yang mulianya diluaskan ya. Jelas Gusti Allah. Jadi bahwa Al-Qur'anul Qadim itu adalah pemberitahuan, penyampaian Sang Maha Mulia. Dan itu penyampaian isinya juga mulia. Yang menyampaikan mulia, isinya juga mulia. Jadi mohon diluaskan. Al-Qur'an Qadim wahyu minul tanpa ditulis bisa diwaca. Tanpa ditulis bisa dibaca. Iku wejangan. Lah itu penjabaran guru waskito, guru sejati. Ya, termasuk ini alam semesta yang suwungin. Karena guru sejati itu hubungannya dengan alam semesta. Guru waskito ditancepake, disuruh ditempelkan ke dalam guru sejati, ya. Termasuk nanti penancapan kepada jiwa, ditancepake ing jero dodo. Bisa di sini hati, bisa guru sejati, bisa manikem, bisa permata, bisa nur insani. Diluaskan, nanti ribet. Kalau sudah ahad, ya kan sudah tahu. Bagi orang-orang yang sudah ahad sudah tahu. Ya, jadi cukup sekian. Nanti bila mana mau bertanya, cek dulu video-video yang lain ya. Dicek dulu video-video yang lain ya. 360 lebih video ya. Terima kasih. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.